Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini saya ingin ngobrol lagi dengan Bung Silvester Matutina. Selamat datang ke Cokro. Ini yang kedua ya, Bung ya. Terima kasih Mas Sahal. Dan suatu kehormatan buat saya tampil lagi di Cokro TV ini. Asik kok, kita ngobrolnya podcast asik. yang top dan sangat mendidik buat bangsa kita. Iya, dan ini betul-betul. Ini kalau pemirsa ingin tahu, ini kita pas taping ini hujan deras di Jakarta dan macet gitu ya. Dan saya senang Bung Silver bisa gitu, meskipun dengan usaha yang ya Jakarta kita tahu lah ya situasinya. Macet di mana-mana. Iya. Jadi terima kasih betul-betul menyempatkan lagi. Ini saya mau bicarakan soal ini baru-baru ini ada dua pertemuan nih, menarik nih. Iya. Yang pertama pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Makan malam di Kertanegara, ya. Dan Pak Jokowi bilang ini pertemuan balasan, kangen dan seterusnya, gitu ya. Terus suasananya juga, suasana dinner berdua lah gitu. Dan ini kan bukan yang pertama kali. Nah sebelumnya ada pertemuan Sekjen PDIP, Mas Hasto, dengan mantannya Kaisang, Felicia Tisu, gitu. Jadi yang satu pertemuan presiden dengan mantan presiden, yang satu pertemuan antara Hasto dengan mantan yang satu pertemuan orang galau, para pecundang, yang satu pertemuan orang-orang bahagia. Nah itu makanya. Jadi ini menarik untuk dikontraskan ini. Tapi kita bahas satu-satu deh, karena kalau pertemuan Hasto dengan Felicia itu kan Felicia Tisu ya. Dan ibunya ya, itu kan kaitannya dengan soal-soal yang nggak seurgen pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gimana bacaan Bung Silver ya soal pertemuan ini? Karena kan ini terkait dengan Pak Jokowi sudah dianggap tidak lagi PDIP, kan? Sudah dipecat lah ya. Sudah dipecat, tapi dipecatnya juga di publik ya. Ini. Terus kemudian Pak Jokowi berkomentar partai perorangan. Nah, itu maksudnya gimana? Mungkin nanti kita bisa bahas juga gitu. Terus habis itu banyak tawaran dari partai-partai lain. Banyak sekali. Golkar menyatakan Pak Jokowi siap kalau mau jadi anggota kehormatan. PAN juga 1000%. Silakan. Gerindra juga menyatakan kalau Pak Jokowi bersedia. Karpet merah. Karpet merah semua gitu. Terus kemudian kulminasinya ya dinner itu gitu. Dinner Jumat kemarin ya, Jumat malam ya. Ya, jadi kalau pemecatan itu menurut saya ya. Nah, ini bacaannya gimana? Jadi waktu kemarin juga Pak Jokowi kalau bicara mengenai partai politik, beliau sih untuk mungkin sampai kemarin juga masih belum mau berpartai ya. Beliau berdiri di atas semua partai, tapi tawaran itu sudah banyak. Bahkan udah kasih karpet merah Pak Prabowo sendiri kan. Nah, kalau pemecatan itu saya yakin Pak Jokowi itu anugerah buat beliau. Suatu kebahagiaan, beliau udah terbebas dari partai yang menurut masyarakat nih ya, kalau kita lihat partai Banteng Merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan, suka marah-marah, dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah. Dan itu juga, saya juga sering ke Jawa Tengah, bagaimana kondisi segala macam infrastruktur, perekonomian, ya kan, terus sosial budayanya lah, menurut saya. Pendapatan terbelakang pendapatan upah ya. Itu kan juga paling termasuk yang rendah ya. UMP provinsi salah satu terendah di Indonesia ya. Jadi saya bilang tadi bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu, suatu anugerah. Bagi Partai Banteng, Partai Merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini di ambang-ambang kehancuran juga ini, ya kan? Kita lihat gini, mereka kan terlalu mengunderestimate, terus kita lihat
mboknya Partai Merah kan ngomong Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa Partai Merah ya kan, bukan siapa-siapa. Kasian deh, gitu kan. Deh. Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam 1 putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Nah, jadi Pak Jokowi saya pikir beliau udah terbebas dari sebutan petugas partai Mas. Oke. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak yang anaknya Rahmawati tiba-tiba. Oh iya betul. Jadi dewan ya, Romi. Ya, Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya. Gitu loh, yang Artedia Dahlan terus sama satu lagi siapa ya, Sumiati atau siapa? Iya, yang di atasnya mundur lagi. Lah, ya kan? Betul. Nah ini kan dinasti benar-benar gitu loh, ya kan, yang ya mereka nggak bisa apa-apa Mas, digituin, dilencerin gitu. Terus saya bilang tadi ada teman saya datang mengadu ke saya loh, ke Solmed loh, bukan mengadu ke PDIP, itu Eni Anggrek, ketua DPRD Alor, dizolimi oleh partai lain dan juga partainya gitu loh. Mengadunya ke kita, gitu loh. Saya bantu dia, ya kan. Jadi benar-benar ini Pak Jokowi, ya kalau dia bilang beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena satu, ya kan, dengan dia terbebas, ya kan, dia menjadi bapak di antara semua partai. Ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan, ya kan. Anaknya sekarang jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara. Sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo, jadi presiden. Terus yang dia bantu banyak, yang dia endorse sama beliau, jadi gubernur, bupati, bahkan ada yang jadi menteri. Saya rasa awalnya Pak Jokowi itu nggak mau endorse, ngomong ke saya ya. Tapi Pak Prabowo tuh minta pertimbangannya kasih. Jadi saya bilang, Pak Jokowi dalam hal ini beliau happy, nggak pernah marah-marah, selalu adem, nggak pernah membalas, nggak pernah memfitnah orang, terus ya beliau hobi makan kemana apa. Aku malahan ini katanya Mas Silver nanti kemana-mana ikut sama saya ya, ngurusin rakyat, lingkungan hidup, masalah keadilan hukum, ya kan. Jadi saya lihat beliau menikmati. Kalau yang ini kan nggak menikmati tiap hari. Mas, orang kalau ngomel-ngomel bagaimana dia nikmatin hidup ya? Maksudnya gini, boleh. Saya pun, ya kita kan wajar. Sekali-sekali ngomel, sekali-sekali marah. Ya kan, manusia lah, lumrah. Betul. Tapi kalau tiap hari, ya kan, ini apa gitu loh. Lu ngapain sih gitu loh. Hidup lu apa gitu loh. Tiap hari lu ngomel aja. Tiap hari marah. Malah, ya kan? Jadinya toksik malah. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi kan adem. Ya kan. Dan kita harus ketahui juga, apapun mereka memfitnah Pak Jokowi, masyarakat nggak akan percaya. Karena apa? Pak Jokowi ini, Mas, saya itu ketemu dengan beliau kadang-kadang jam 7 pagi itu beliau udah mulai pertemuan dengan siapapun. Saya ingat itu. Kalau mama di luar kota itu jam 7 pagi kita udah disiap-siap. Berarti kan beliau paling nggak bangun mungkin jam 4, ya kan? Setelah itu pagi-pagi sholat subuh dulu, ya kan, terus minum yang ramuan-ramuan itu, ya kan, ramuan-ramuan itu, terus jam 7 udah mulai ketemu kita atau ketemu orang-orang. Setelah itu ketemu lagi ada beberapa trip di situ jam 7, jam 8, jam 9 beliau udah mulai meresmikan ini, belusukan sampai malam jam 11. Saya masih ingat jam 12 gitu kan. Saya masih ingat waktu kami kampanye di 2014, itu di Serang itu, kami baru makan itu jam 11 malam. Padahal posisi lagi puasa, Mas. Belusukan. Nah, kemarin waktu di Solo, setelah beliau pulang tanggal 20 Oktober, saya mungkin orang terakhir yang menemani beliau jam setengah 12 malam, baru beliau masuk. Ini yang terakhir ini sudah tidak jadi presiden padahal. Iya. Masih sampai setengah 12 malam, ya gitu loh. Jadi ini Mas,
orang, ya kan, beliau ini pemimpin yang benar-benar kerja buat rakyat dan tidak korupsi loh, Mas. Tidak memanfaatkan APBN dan fasilitas negara untuk mengeruk kekayaan. Nah, Pak Jokowi. Ya kalau yang lain ini kan udah memfitnah, membohongi rakyat, korupsi juga. Gitu. Jadi tidaknya itu tadi yang Bung Silver bilang itu kan persepsi netizen. Ya, banyak yang memberikan testimoni terhadap masyarakat tadi, juga, bukan hanya netizen, masyarakat umum juga. Kita lihat Pak Jokowi kemana-mana, apakah Ibu Mega, Hasto bisa nggak kayak begitu? Gitu loh. Pak Jokowi kemana ribuan orang tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa direkayasa, datang. Bahkan sekarang ini seperti Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, itu bisa gitu loh. Mas, saya ini pernah 2019 kemarin itu di Manado, macet total, orang ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya kan? Saya hanya memblas aja bahwa Pak Jokowi akan hadir jam sekian di Manado. Manado macet total tuh. Ya kan? Dan ada beberapa daerah lah yang kita... Dan itu nggak sekali, itu tiap saat gitu ya. Nah, tapi kembali ke soal itu, soal pemecatan itu, Bung Silver. Ini kan Anda orang hukum ya, jadi ini kan kalau dari sudut pandang aspek administrasi kepartean, itu apa nggak perlu ada semacam SK atau apa? Karena kan ada komentar dari Mas Ganjar, dia bilang itu kan setelah Hasto menyatakan bahwa ada pemecatan terhadap Pak Jokowi dan keluarga gitu, terus Mas Ganjar bilang itu belum ada SK-nya dan seterusnya. Itu sebenarnya gimana status sementara, terus juga ada yang bilang Pak Jokowi belum mengembalikan KTA dan seterusnya. Sebenarnya itu apakah secara de facto dan de jure sudah otomatis keluar atau bagaimana itu kalau tanpa SK? Atau perlu ada SK, mekanisme ADART-nya sendiri. Itu makanya. ADART-nya sendiri kan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi kita lihat dulu ADART-nya bagaimana gitu. Kita nggak bisa. Oh, itu beda ya, tiap partai bisa beda ya. Ya, ADART partai ini kan yang diakui oleh negara ini karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah nanti harus ada juga dari Mahkamah Partai atau memang dari hak prerogatif ketua umum, ya kan? Kalau di PDIP kayaknya hak prerogatif ketua umum. Karena ketua umumnya seumur hidup loh. Ketua umumnya seumur hidup, nggak mau diganti, nggak mau diganti. Pak Jokowi aja mereka suruh ganti habis ini, udah pokoknya habis setelah nggak jadi presiden udah jangan macam-macam kan. Kan mereka ngatur-ngatur Pak Jokowi gitu loh, heran banget gitu Mas. Jadi itu ya itu tergantung dalam ininya aturan ADART-nya PDIP sendiri ya. Jadi kita nggak. Terus kalau soal ini pernyataan Pak Jokowi, oh itu partai perorangan gitu. Itu sama. Arahnya kemana? Bagaimana bacaan? Ya sama kayak saya, kita perorangan Mas, perorangan kita enggak. Karena kalau menurut saya hitungannya ya mungkin kalau Pak Jokowi masuk partai berarti kan dia hanya milik satu partai. Kalau menurut saya kalau saat ini beliau di atas semua partai dan saya berharap beliau menjadi guru bangsa, negarawan, bapak bangsa. Tadinya saya juga pingin Bu Megawati ini ibu pemersatu bangsa, Bang. Pinginnya saya, ya kan. Tapi ternyata dalam kelakuan jauh gitu loh, ya kan. Betul. Yang saya bilang beliau harusnya sebagai mantan presiden, ibu negara, harusnya memberikan pernyataan, sikap yang adem, dingin gitu loh. Ya kalau kita ini kan boleh kurang ajar sedikit Mas. Kita bukan siapa-siapa gitu. Ya kan mereka ini kan benar-benar soko guru bangsa gitu loh, yang harus mau emosi, mau darah tinggi, mau suasana batin gak enak, tapi harus adem. Itu udah secara kebangsaan memang seorang ibu bangsa atau bapak bangsa pemersatu ini harus begitu. Jangan ada kepentingan partai politik, jangan ada kepentingan pribadi. Gitu loh. Jadi kita mau ngomong apapun juga itu berpulang lagi kepada Ibu Meganya sendiri ya. Kan nanti dipikirnya kita nih sok tahu lagi ya kan, masih
umurnya di bawah siapa lu gitu. Tapi kan sebagai rakyat ya kan, sebagai anak bangsa kan kita maunya ini kan pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, ya kan. Nah, harusnya kalau saya orang PDIP, saya akan evaluasi. Kenapa sih pilpres gua kalah, ya kan? Pilkada kami kalah. Pileg menang loh. Kita harus ini juga. Pileg ini menang kenapa? Kalau menurut saya karena mereka memang dewannya banyak, duitnya juga banyak, ya kan? Kerja, ya kan? Nah, waktu pilpres, ya kan? Kenapa kalah? Ya kan? Ya itu tadi. Menjelek-jelekan, memfitnah, hoax dan sebagainya ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran, akhirnya Ganjar kalah urutan buncit 16%, low bet, ya kan. Nah, terus yang kedua pilkada. Kalau pilkada ini, Mas, dari awal saya udah ngomong kemana-mana bahwa PDIP akan dihukum rakyat. Ya, jadi kalau kemarin Mas Hasto bilang bahwa 14 konsentrasi di Pilgub mereka menang, itu enggak. Hitungan saya nih ya, saya belum tahu, menurut saya enggak sampai 5 yang kader PDIP menang. Yang pertama yang saya tahu itu Bali. Bali itu memang kadernya mereka. Jakarta. Ya kan? Nah, Jakarta ini ya kan kemarin udah diumumkan. Kalau saya ya kan kita fair. Jakarta udah diumumkan belum ya sama KPU? Kelihatannya sih udah ada, nggak tahu persis secara resminya, tapi belum pleno ya tapi. Ya, tapi kelihatannya sih sudah. Ya oke lah, kita akui lah itu. Walaupun betul, ada menang. Dari pihaknya Ridho mengajukan gugatan, kita harus hargai juga. Kita harus fair jadi orang. Nah, makanya terus yang seperti halnya waktu saya juga, Mas, saya agak berbeda dengan teman-teman di tim kampanye nasional kemarin. Waktu keputusan MK nomor 6070 yang terakhir, akhirnya mereka mengadakan merevisi undang-undang pilkada. Saya nggak setuju. Kenapa? Waktu itu kan kita menerima MK 90, ya kan, mengenai batas usia. Kenapa MK 6070 ini kita nggak terima? Kita fair dong bahwa putusan MK itu adalah final and binding gitu loh. Ya kan, jangan juga kita manuver double gitu standar, loh. Jangan double standar. Iya dong, gitu ya kan. Makanya nggak perlu kalau menurut saya kemarin mau dibikin revisi undang-undang pilkada. Ya kan nggak bisa kayak gitu juga gitu loh teman-teman di DPR ya. Tapi karena saya bukan orang partai, bukan orang DPR ya udah sebagai masyarakat ya saya menyuarakan kayak begitu. Jadi saya bilang tadi harus fair, Mas. Ini udah selesai, pilpres sudah selesai, pilkada udah selesai. Ayo ke depan ini maksud saya kita mau bergandengan tangan gitu loh. Ya kan? Ya sudah, PDIP kalah evaluasi. Terus yang menang pun pihak Kim ya kan, jangan juga sombong, ya kan? Jangan juga arogan. Ayo sama-sama bagaimana supaya kita ini tenang, Mas. Ya kan? Kita belum lagi menghadapi disintegrasi bangsa, bagaimana kaum-kaum radikal ini yang harus juga kita waspadai, kita berikan pencerahan. Ini bukan hanya kaum radikal, ini kan ada juga pembohongan atas nama agama. Semua 5 agama loh, Mas. Saya nggak sebut hanya satu agama nih. Bagaimana ulama-ulama ataupun para pemuka agama, ya kan, baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya kan, membohongi rakyat kita. Ya kan, mereka narik-narik uang gitu loh, ya kan, menjual-jual agama. Ini kan harus negara ini kan ikut terus kembali lagi masalah kebebasan beribadah, ya kan. Bagaimana negara ini harus masuk di situ, Mas. Terus ketidakadilan hukum, banyak PR yang harus kita selesaikan, bukan sekedar kepentingan politik kalian aja gitu loh, untuk kepentingan jabatan, kepentingan proyek, kepentingan sebagainya. Menurut saya ini kita akhiri lah. Ada saatnya pertarungan itu sudah selesai gitu ya. Nah itu Bung Silver ya, kalau terkait dengan tadi itu soal ya pilkada udah selesai. Tapi kan kalau harusnya kan tadi usulan Bung Silver kan ya PDIP mengevaluasi diri dan seterusnya ya dengan apa yang sudah terjadi. Tapi kan faktanya narasi yang berkembang di PDIP kan tetap yang ofensif yang masih kencang ya. Misalnya Mas Hasto, terus siapa itu namanya
yang menuduh soal parcok segala itu. Partai coklat. Ya, terus pokoknya itu yang kencang. Sementara yang lebih akomodatif seperti Mbak Puan, Bambang Pacul malah dianggap dipersalahkan karena Jawa Tengah dan seterusnya, itu yang akomodatif kurang tampil gitu. Jadi ini ya, kalau narasi ofensif yang menurut Bung Silver membuat mereka kalah itu justru kok masih terus-menerus gitu. Mas Bambang Pacul ya, walaupun saya nggak terlalu kenal dia ya, bahkan hanya lihat itu. Kalau menurut saya nalarnya masih waras. Dan dia memang hebat. Hebatnya apa? Dia orang lapangan, bukan sekedar politisi. Beda. Jadi kalau hanya politisi aja tidak ada nggak sering di lapangan, memang cara pikirnya beda. Kalau Mas Bambang Pacul ini di Jawa Tengah itu, apa yang dia bicarakan itu memang benar. Waktu bagaimana kita kandang banteng kita jadiin kandang gemoy, beliau tahu itu dan itu benar. Bukan karangan gitu loh. Jadi kalau yang kayak ya Mas Hasto katanya, atau Deddy Sitorus gitu misalnya, yang itu selalu kan ke soal parcok gitu loh. Jadi itu nggak berhenti gitu loh, nada serangannya. Ya kalau buktikan gitu loh. Kan ini negara-negara hukum, kita ada konstitusi. Buktikan, abis itu penjarakan orang yang kamu tuduhkan gitu loh. Itu baru top, Mas, gitu loh. Kalau hanya ngomong omon-omon kata Pak Prabowo, ini kan kasihan juga, ini masyarakat juga bingung, nggak ada bukti, nggak ada fakta-fakta yang mendukung framingnya mereka gitu loh. Nah, kalau menurut saya harusnya kamu buktikan gitu, jangan ngomong gitu loh. Dari zaman dulu kan, dari zaman Mas Gibran tiba-tiba jadi wapres, itu mereka menuduh bahwa ada intervensi di Mahkamah Konstitusi, tapi kan nggak ada pembuktian gitu loh. Nah, terus ini kembali ke soal ini, Bung Silver ya, tadi makna pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini yang justru kan makin menunjukkan konsisten kedekatannya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Itu adalah satu bentuk contoh kenegarawan dan kesetiakawanan Pak Prabowo. Bagaimana sahabat baiknya dipermalukan oleh Hasto di depan kayak rame. Beliau langsung undang makan. Dan mereka berdua setelah keluar dari Kertanegara itu, beliau berdua itu ngobrolnya kan adem, ketawa-ketawa. Kalau yang sebelah ini kan kelihatan gitu loh. Kelihatan bahwa bikin sesuatu yang sebenarnya sih menyakitkan ya. Kita lihat mereka berdua ini antara Felicia Tisu dan Mas Hasto ini, yang satu kalah dalam hal politik, yang satu kalah hal dalam percintaan. Ya, jadi kalau untuk mereka berdua sebenarnya bagus, saling menguatkan, Mas. Ya kan, sebagai sesama orang yang belum bisa move on. Nah, ini untuk mereka. Tapi kalau buat kita ini lucu gitu loh, Mas. Iya kan? Tapi itu kan haknya mereka. Tapi harus kita ingat juga bahwa saya bilang tadi ya, untuk Felicia Tisu ini, ya kan? Kan anak muda nih, ya kan? Harusnya dikasih pencerahan, hidup ini begini loh. Nah, sekarang kan Mas Kaisang sudah berbahagia sama istri dan anaknya. Betul. Iya kan? Ya harusnya ya tunjukin dong, gue juga bisa bahagia dengan jodoh gue gitu loh. Bukan gue pergi ketemu tukang bikin hoax. Harusnya kemarin itu kan Hasto. Dan secara dari segi pembicaraannya kan memang arahnya untuk nyerang Kaisang kan, bicara soal gratifikasi macam-macam. Harusnya gitu. kemarin kan ada, Mas. Dulu kan pernah kalau dia habis itu ya kan dia nangis ya kan. Kiai berduka, Bu Mega berduka. Ininya Hasto. Itu banyak tuh memangnya anunya itu. Kita potongan semua videonya itu. Berduka. Harusnya saya dan Felicia Tisu berduka, gitu kan. Itu nggak ada, Mas, kurang. Harusnya ditambahin yang kayak begitu. Jadi seru kita lihat dramanya.
Dramanya apa? Kalau biasanya itu sekarang itu yang lawak-lawak itu stand up comedy Oh, kayak gitu. oke. Jadi Nah, nggak apa-apa sih, hiburan buat kita. nah, yang menarik itu komentar Mbak Puan. Jadi Mbak Puan bilang bahwa ya itu Mas Hasto datang ketemu sama Felicia Tisu itu dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan sebagai sekjen gitu. Itu kan kayak semacam apa ya, upaya untuk bahwa ya ini sebagai sekjen ini nggak cocok gitu loh. Ya mungkin mau ngomongnya bodoh banget sih lu gitu. Ngapain gitu loh. Iya. Aja kan nggak mungkin ketua DPR ngomong kayak gitu. Iya, jadi maksudnya itu kan ngapain juga bawa-bawa urusan Kaisa. Maksudnya itu kan betul-betul kayak ada semacam apa ya, dendam yang tak berkesudahan gitu dengan Jokowi dan keluarga ya, gitu. Itu kan Mas. Jadi udah sakitnya hatinya itu dari rambut, otak, jantung, lambung, ulu hati, sampai kaki bawah, Mas. Sakitnya itu ya sakit dalam percintaan itu sakit banget, Mas. Apalagi sakit dalam politik, Mas. Orang politik itu kan kalau ambisi ini, Mas, cewek cakep lewat pun dia nggak mau lihat, Mas. Orang politik tuh, kalau saya lihat amatin teman saya di politik, ambisi politik ini mengalahkan, sorry Mas, ambisi seksual dia, Mas. Hawa nafsunya, gitu. Kalau orang udah di politik kadang-kadang uang pun dia nggak terlalu ini gitu, ya kan, percintaan gitu. Dalam itu sakitnya, Mas. Ya tapi kan maksudnya tadi ya terkait dengan soal kedepannya ya. Kan sekarang apalagi pilkada sudah selesai gitu ya. Terus kemudian kan betapapun kan ini kedepannya suka atau nggak suka Pak Prabowo yang memimpin, Gibran jadi wapresnya. Oh iya. Nah itu aja sampai misalnya ada satu video ya, Mas Hasto di dalam sekolah kader PDIP bilang bahwa yang akan dipasang fotonya itu fotonya Pak Prabowo saja. Fotonya Gibran enggak gitu. Jadi itu kan masih gitu terbawa-bawa gitu. Nah, jadi ini kan sesuatu yang energi itu masih ada, energi untuk nyerang Jokowi dan keluarga. Tapi di sisi lain PDIP kan katanya pengen mendekat ke Prabowo gitu ya. Sementara Pak Prabowo seperti yang Bung Silver bilang kan selalu menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi ini upaya-upaya ofensif ini apa justru nggak menjadikan keinginan PDIP untuk merapat kepada Prabowo menjadi kontradiktif gitu. Gimana Bung Silver melihat itu? Ya sebenarnya Mas, itu nanti yang rugi PDIP sendirinya, ya kan? Tapi sebenarnya Mbak Puan ini kan calon juga ke depannya. Ya kan, dengan anak-anak muda, Mas Gibran, AHY, ya kan? Kan kita juga harus, kalau mereka politisi unggul, dari sekarang-sekarang ini kan juga udah mulai memikirnya ke depan ini kan. Nah, jadi akhirnya kayak Mbak Puan ini kan, makanya tadi saya bilang tadi, Mbak Puan itu urusan pribadi. Sebenarnya dia mau ngomong kan, seperti yang bilang tadi, bodoh banget sih lo, bego banget sih lo, ngapain, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu tadi Mas, mereka belum bisa belajar dari kekalahan yang lalu. Ini kontraproduktif sekali sih. Tapi apapun ya, mereka yang punya partai, mereka pemilik partai ya biar saja gitu loh. Nah, kalau saya sekarang ini kayak kami relawan, soulmate. Kami masih turun nih Mas, kayak kemarin ini lagi longsor nih, ya kan, di Sukabumi, ya kan, kita lagi galang baru-baru ini. Iya, lagi mau ke sana, tetap berbuat untuk rakyat. Aksi solidaritas kemanusiaan lah ya. Saya takutnya Mas, ya kan, saya belum hitung. Bahkan di pilkada kemarin yang kami dukung, walaupun kami bukan partai politik, hasilnya yang didukung soulmate lebih banyak daripada PDIP. Jadi itu menjadi tadi ya kontraproduktif. Kalau saya hitung hasil pilkada ini, Mas, makanya ini mengenaskan buat PDIP, ya kan? Karena dia nggak belajar gitu loh, nggak pinter-pinter Mas. Makanya saya bilang kemarin,
yang meng-create kekalahan PDIP di Pilpres dan Pilkada ini adalah mereka sendiri. Betul. Gitu loh. Nah, kalau yang aku kemarin ada satu media itu antara PDIP dengan Partai Umat sama gitu. Iya, jadi yang didukung kan juara yang kalau menurut hitung-hitungan kan Gerindra yang menangkan Pilkada ini. Terus yang kedua Golkar, Demokrat, terus segala macam. PSI lebih banyak unggul daripada PDIP, kan? Nah, terus PDIP itu urutan keberapa gitu kan? Baru habis itu Partai Umat, Mas. Gitu loh. Nah, ini harusnya bahan evaluasi untuk Bu Mega, Hasto, dan orang-orang PDIP gitu loh. Ngapain sih ribut mulu di media gitu loh, ya kan? Kayak kayak anak kecil gitu loh, ya kan? Kayak kemarin si Deddy Sitoru sama Ara ngapain sih gitu loh. Terus ngomong-ngomong kepolisian harus dibawa ke Mendagri, dibawa TNI. Ini kan kemunduran dari reformasi kita gitu loh. Mas, ya kan? Sekarang ini kan ya ada kekurangan ya kan di tubuh TNI, Polri ataupun Mahkamah Agung, Kejaksaan, ya kita harus perbaiki. Itulah tugasnya kawan-kawan di partai politik ini, Mas. Gitu loh. Bukan ada mereka beranggapan kayak polisi itu kayak kita ada tikus nih di bukan kita pergi bakar semua ini rumahnya gitu loh, ya kan? Yang kita tangkap yang kalau ada kesalahan itu di oknumnya. Mereka menghubungkan kayak ada polisi membunuh ibunya atau menembak anak kecil. Nah, ini kan nggak ada korelasinya, Mas, gitu loh. Sama seperti kita dalam keluarga, ya kan? Ada keluarga yang semuanya profesor, doktor, pangkatnya jenderal ini, tapi ada anak satunya, ya kan, jadi preman. Itu kan nggak bisa kita bilang, oh keluarga ini nggak benar, nggak bisa kan, Mas? Atau harus keluarga ini dimusnahkan. Nah, jadi kembali lagi, Mas, ya kalau kita mau ngomong lagi, kita juga harus ingat waktu mereka menuduh Parcok atau Parjok, Mas, ada juga Partai Jokowi. Oh, Parjok ya? Parjok, tapi yang mana gitu loh. Sekarang Parcok ini yang mana? Iya kan? Maksudnya ini halusinasi atau imajinasi atau apa gitu loh, Mas. Ya kan? Nggak, wujudnya itu mana? Terus yang dilakukan kalau katakan Parcok ini bukti-buktinya apa? Indikasinya apa? Fakta-faktanya melawan hukum, ya kan, melanggar aturan kita mana? Itu harus dibeberkan kepada semua masyarakat. Jadi bukan pembodohan. Tapi kalau kita tahu lagi, yang saya pernah cerita, ya semua orang tahu lah. Dulu ada fakta integritas. Oleh salah satu yang depannya B, belakangnya N itu harus memenangkan Partai Merah. Kan itu benar ada itu. Jadi kembali lagi, ya kalau mau menuduh orang, ya jangan sampai telunjuknya akhirnya ke muka kita sendiri gitu loh. Dan itu juga tuduhannya selektif. Jadi kalau itu hanya berlaku di wilayah yang mereka kalah. Kalau kan? Menang mereka diem aja. Jawa Tengah, Banten, Sulut. Iya, betul. DKI ini gimana? Iya, Bali juga kan. Bali. Gitu. Jadi itu tidak konsisten gitu. Ya kalau kita mau ngomong di Bali kan kita tahu juga, bukan hanya yang dikala pun mereka semua perangkat ASN, TNI Polri juga. Terus pemuka agama, ada kok mereka bermain di situ. Masuk ke gereja, ke ke masjid lah, ada kok di Sulawesi Utara itu. Iya, yang cerita itu kan Bung Silver udah menceritakan yang di Sulawesi Utara gitu kan. Iya, hanya mereka salah, habis ngasih sumbangan, nah kan, mereka khotbah harus milih partai ini ya, kan? Masyarakat tersinggung akhirnya gitu loh, malahan nggak mau milih ya, diambil duitnya, tapi nggak mau milih karena tersinggung. Harusnya bisik-bisik, bos, coblos ini ya, coblos itu ya, harusnya bisik-bisik, Mas, jangan diomong di semua. Jadi kan ada yang tersinggung gitu loh, yang punya duit juga emang siapa kalian gitu loh, ya kan? Nah itu ya, Bung Silver ya, terkait dengan tadi kan Bung Silver menyebut soal ke depan ini ya. Kan
kalau politik kan prospek dari kalangan generasi yang lebih muda ya, Mbak Puan di PDIP, terus kemudian AHY di Demokrat terhadap Gibran dan seterusnya gitu ya. Itu kan kalau mikir 2029 kan harus menghitung juga seberapa jauh efektivitas dan produktif atau enggak terus memainkan narasi nyerang, gitu kan? Narasi nyerang, terutama nyerang Jokowi dan keluarga, yang sampai saat ini masih dekat dengan Prabowo, itu kan terbukti nggak efektif, membuat mereka kalah. Tapi kok itu diteruskan oleh beberapa kalangan di PDIP. Nah, tapi yang menarik, kenapa narasi semacam ini juga kayak mendapatkan tempat di PDIP gitu, kayak dikasih tempat oleh Bu Mega, dan Bu Mega sendiri juga seperti mendukung gitu. Bacaan Bung Silver bagaimana itu? Kenapa narasi semacam ini? Jadi apa penjelasannya? Kolamnya sama, Mas. Sama seperti di kaum radikal, kolamnya udah sama. Nah, umpamanya saya juga ada salah satu dulu ada program di salah satu TV ya kan, yang hostnya juga orang hebat, senior kita lah. Kalau saya lihat abis dia bikin acara itu, abis di TV, sekarang dia udah bikin podcast. Komentarnya sama. Jadi memang selama 10 tahun ini mereka menyerang Pak Jokowi, ya kan? Dan di kolom komentarnya itu sama semua. Jadi udah jadi habitnya mereka. Gitu, Mas. Jadi agak susah memang dirubah. Harus ada benar-benar beberapa orang yang memberikan pencerahan lah, ya kan, orang-orang mungkin seperti di partai itu mungkin Mbak Puan atau Mas Bambang Pacul benar-benar memberikan dikasih tempat di situ agak berbeda sebenarnya, ya kan, atau kalau kita mau ngomong ya kita nggak punya partai, kalau saya sih ya kan Pak Jokowi ini harusnya dirangkul siapapun gitu, karena Pak Prabowo merangkul Pak Jokowi menang gitu loh. Ya kan, teman-teman yang ikut konsultasi pilkada merangkul Pak Jokowi menang, mayoritas ya, ada juga yang kalah. Tapi ada satu hal lagi, Mas. Ada kemarin itu mungkin ada satu podcast namanya Bocor Asbun, Mas. Oh. Nah, Bocor Asbun ini dia lebih tahu dari Tuhan. Ini bukan kita mau menyerang mereka, tapi saya memberikan pendidikan yang baik buat generasi kita. Dia mengatakan bahwa di podcast itu mereka ada 3 orang, bahwa Pak Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra agar ada operasi supaya 2 putaran. Oh, di Jakarta? Di Jakarta. Mas bayangkan berarti orang ini, Bocor Asbun ini, yang punya grupnya dulu Tempo, sekarang grup Tempe lah, ya kan? Jadi Mas tahu bahwa berarti waktu Pak Prabowo telepon petinggi Gerindra, dia ada di situ, ya kan? Atau waktu yang nerima telepon ini petinggi Gerindra, dia juga ada di situ, Mas. Mereka bisa tahu Pak Prabowo nelpon petinggi Gerindra supaya diadakan operasi supaya 2 putaran, gitu loh. Ternyata kenyataan kemarin kalau nggak salah ya 1 putaran kan? Ya. Walaupun saya berpikir kemarin juga 2 putaran dengan asumsi ilmiah mengenai quick count itu yang ada margin of error-nya antara 1 atau 2% kan, itu kan ilmiah. Nah, Bocor Asbun ini bisa tahu itu, Mas. Makanya saya pikir mereka ini lebih dari Tuhan gitu, atau lebih dari Pak Prabowo dan petinggi Gerindra ini. Iya. Dan kayak gitu tuh kan kemudian nyebar terus dipercaya begitu ya. Jadi ini. Tapi kita harus kasih pencerahan bahwa ini sebenarnya banyak nggak benarnya, Mas. Ya kan. Contohnya mereka podcast kemarin menyerang Erick Thohir, ya kan, atau Bahlil lah, ya kawan kita Erick sama Bahlil. Akhirnya mereka minta maaf kan, baik Bahlil atau Erick Thohir. Berarti apa? Ini Bocor Asbun ini benar-benar bocor abis, Mas, otaknya. Nggak benar gitu loh. Kebanyakan memang hoax. Karena mereka sering ngomong, katanya. Ya kan? Oh, dari orang dalam. Tapi nggak disebut orang dalamnya itu siapa, gitu loh.
Ya sebut dong. Ya kalau ngomong orang dalam istananya Pak Jokowi kemarin, hampir semua kan kawan kita. Gampang kita cari tahu siapa mereka, telusuri. Begitupun di Pak Prabowo. Kan sangat aneh, Mas. Bisa mereka tahu pembicaraan Pak Prabowo dengan petinggi Gerindra. Berarti posisi mereka tuh ada di situ waktu itu. Gitu loh. Dan bilang bahwa akan diadakan operasi senyap agar DKI ini 2 putaran. Tapi kan ternyata hari ini kan nggak kejadian, Mas. Hanya memang ada fakta-fakta hukum yang didapat oleh kawan-kawan untuk menggugat. Ya, itu lain cerita. Lain cerita dong. Itu lain cerita, ya. Ya kan, semua nggak usah ada operasi pun semua orang akan lakukan itu, betul, Mas. Betul. Gitu loh. Ya kan, ketika ada umpamanya kemarin orang udah nyoblos duluan 03 yang di apa namanya, Mas, kemarin yang di Jakarta Timur itu. Iya, yang di podcast kita sebelumnya kan itu. Bung Silver udah menyebutkan itu. Udah ada berapa 14 surat suara. Itu kan temuan. Ya, tapi kan sekarang faktanya ya kalau memang ternyata satu putaran ya harus kita terima gitu. Harus kita akui. Nah, ini terkait dengan Jakarta ini karena Bung Silver menyebut ya. Bagaimana ini sebenarnya sudah kita bahas selintas ya di podcast sebelumnya ya. Kan Mas Pram hubungannya baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Dan sekarang Mas Pram yang menjadi gubernur Jakarta gitu. Nah, kedepannya ini kira-kira gimana hubungan antara pusat ya, Mas Prabowo, Pak Prabowo Gibran dengan Mas Pram. Karena kan kalau dulu selalu terjadi nggak cocok tuh antara Anies dengan Pak Jokowi gitu. Nah, kan ini kan Mas Pram kan beda. Meskipun Mas Pram ada Aniesnya. Ya, makanya sebagai yang mengklaim sebagai salah satu penentu kemenangan gitu. Ya, meskipun gini, itu klaim Mas, yang belum tentu terjadi. Kita kan nggak bisa meramal ya ke depannya bagaimana ya kan, karena kita bukan peramal juga ya kan. Tapi kan kita bisa berharap sebagai masyarakat, kebetulan kita warga Jakarta, ya kan, saya KTP Jakarta gitu loh, bahwa kita berharap bahwa ini sudah selesai, saatnya kita membangun bangsa. Jadi jangan sampai juga, ya memang harus kita akui Mas Pram apapun itu adalah petugas partai, termasuk Bang Rano Karno ya, mereka petugas partai, Mas. Tapi kan kita harus mengingatkan bahwa kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat di atas partai. Itu yang harus kita, ya saya punya organisasi gitu loh. Saya akan menyuarakan itu, nggak jadi masalah. Kami soulmate banyak di Jakarta gitu loh. Hampir bahkan hampir seluruh di kelurahan-kelurahan sih ada orang-orang kita, ya kan. Kita akan tetap kritis gitu loh, termasuk dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya tentunya ya, bahwa sekarang ini saatnya kita bergandengan tangan membangun bangsa, ya kan. Harus kita ingatkan baik kepada mereka teman-teman di PDIP atau Mas Pram, ya kan, bahwa kepentingan masyarakat, kepentingan warga DKI, kepentingan bangsa itu lebih tinggi daripada kepentingan partai. Itu yang harus diingatkan, gitu loh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kembali ke soal yang tadi kita bicarakan di awal, soal pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan Bung Silver ini kan ketua relawan Soulmate ya, Solidaritas Merah Putih yang intens lah hubungannya dengan dan kontaknya dengan Pak Jokowi. Dengan adanya perkembangan terbaru mengenai Pak Jokowi yang tadi terkait dengan dipecat PDIP, terus mendapat tawaran dari partai-partai, terus juga ada opsi untuk menjadi tidak kemana-mana. Bung Silver kira-kira melihatnya bagaimana ini Pak Jokowi ke depan ini? Kita sebelum masuk Pak Jokowi ke depan, Mas, kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Karena apa? Beliau pernah berpidato, saya lupa di mana, bahwa kita itu harus mikul dhuwur mendem jeruk. Kayaknya itu di Muhammadiyah ya? Di Muhammadiyah kemarin ya. Nah, ini yang harus saya bilang tadi. Harus ya
Itu falsafah Jawa yang dalam maknanya. Iya, dan bukan hanya saya ya. Ya saya mau ngomong, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh presiden terdahulu juga ya. Semua siapapun gitu loh. Presiden-presiden ini saya nggak usah sebut nama karena mereka lebih senior ya kan. Bahwa apa yang ditunjukkan Pak Prabowo ini suatu yang mulia, suatu yang bijaksana. Gitu loh. Bagaimana ketika Pak Jokowi yang orang benar-benar dari pagi sampai malam berjuang untuk rakyat, tidak korupsi, ya kan? Terus setelah selesai gitu loh, ya harusnya dihargai gitu loh. Kalau salah ya tunjukin salahnya di mana, jeratlah dengan jerat-jeratan hukum gitu loh. Tapi Pak Prabowo meninggikan derajat Pak Jokowi. Makanya benar Mas, bahwa ada orang yang ketika direndahkan, Tuhan itu nggak tidur, akan ditinggikan. Ya kan, ya kita ngomong seperti penjual es kemarin ya kan, betul, sama betul. Gus Miftah ya. Akhirnya ditinggikan gitu loh, ya kan Mas. Ini juga kasus Pak Jokowi juga sama. Jadi kalau yang Pak Jokowi sampai terakhir saya ketemu beliau itu, beliau masih belum akan berpartai. Beliau ngomong ke saya, Mas, nanti kita ngurusin ya lingkungan hidup, terus masalah-masalah keadilan hukum, yang kayak gitulah, program-program yang bagus buat Indonesia. Nah, karena nanti beliau juga akan teruskan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi beliau bilang, tapi saya juga takut dianggap kemajuan. Gitu. Maksudnya kemajuan? Kemajuan. Iya. Kemajuan ya, dengan kemajuan itu beda. Beda ya? Kalau kemajuan itu konotasinya negatif. Oh, jadi dia pengen duluan. Iya. Pokoknya kemajuan kan progres, positif. Jadi intinya bahwa kan di sini sudah ada presiden dan itu wapres yang resmi. Iya, nggak mau disangka kayak DCI gitu, mendahului DCI, gitu kan. Kayak begitulah. Jadi bahwa kalau saya melihat ya dari pandangan saya sebagai masyarakat juga, kan Pak Jokowi udah happy gitu loh dengan ibu, dengan anak-anak, terus anaknya yang tadi saya bilang udah jadi wapres, jadi gubernur, mantunya, terus sahabat baiknya jadi presiden, terus banyak juga teman-teman atau sahabat juniornya yang jadi menteri, wamen, menduduki jabatan-jabatan yang bagus gitu loh. Saya pikir beliau nggak yang kayak orang nggak bitter ya, nggak post power gitu. Syndrome gitu, enggak lah, enggak. Jadi kalau ngobrol itu masih yang kita lihat nggak ada, ya saya melihat sosoknya tuh masih, masih gitu loh. Nggak yang kayak orang limbung gitu kan, post power syndrome itu enggak gitu. Ya. Oke, terima kasih Bung Silver atas obrolannya. Ya, ini semoga menjadi obrolan yang akan berlanjut. Jadi intinya kan bahwa Pak Jokowi sangat happy. Iya. Yang suatu keberuntungan. Betul. Tapi malah petaka buat PDIP nantinya. Kalau masih begitu terus. Iya, betul. Dan tadi kalau dikontraskan antara yang satu bertemu mantan presiden dan suasananya happy, yang satu bertemu mantan orang yang kalah cinta. Dan saling berbagi loro hati. Jadi berbagi loro hati. Oke, terima kasih Bung Silver. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Sahal. Sama-sama. Terima kasih Cokro TV, hebat. Ya.